Selamat datang di Rosnita Channel, tempatnya vlog seru, perjalanan menarik, dan edukasi bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar supaya kami bisa terus berkembang dan memberikan konten terbaik untuk kalian semua. Sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Saya tanya sama Edis begini, Dis, ini tidak dipotong videonya kah? Edis menjawab, saya tanya lagi, kamu mengatakan demikian kah? Dengar bahasa Indonesia ya. Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikian kah? Bahwa orang Kristen yang mengakui bahwa penyaliban adalah gila? Ya, penyaliban rencana iblis kah? Dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila? Betul ya? Pak Bom hanya tanya. Edis jawab, asli ini videonya, memang tepat. Oki kirim ke saya pendapat saya, ini rekaman yang seputar nanti nih. Terus video ini saya tanya sama Edis. Pertanyaan saya begini, Edis, kamu setuju nggak dengan pernyataanmu yang ada ngomong di video ini? Benarkah? Edis bilang, ya benar. Kenapa? Berarti dia setuju bahwa mengatakan bahwa keselamatan itu karya iblis. Enggak, dia nggak pernah ngomong gitu. Bapak dengarkan pembicaraan sebelum itu. Yusuf PA itu ngomong begini, Pak. Saya dengar pakai kuping saya. Yusuf PA itu bilang begini, kalian orang Kristen harus berterima kasih sama iblis. Karena iblis berjasa di dalam penyaliban Kristus. Paham nggak? Bahwa karya keselamatan, kalau tidak ada iblis, maka tidak ada penyaliban Kristus. Anda tuh nggak denger lengkap. Makanya videonya itu dipotong. Dan itu bukan debat yang tadi pagi, tapi yang kemarin. Saya juga dengar itu. Begini, Bu. Ibu tidak mengerti ya. Parah kalian ini, betul-betul. Ya udah, nggak apa-apa. Sebentar, Bu. Jangan dipotong dulu. Bu Sofi. Saya nggak peduli. Dan Ibu Sofi, saya nggak peduli, Bu. Ibu dengar dulu, Bu. Bu Sofi, Anda nggak usah peringatkan saya, Bu. Masing-masing buka rumah aja, nggak usah. Terserah kalau Pak Bobo maunya begitu. Iya, sabar. Ibu dengar dulu penjelasan saya. Gimana Ibu potong-potong? Sabar dulu, Bu. Saya nggak potong, saya dengar. Bapak kan Oke, dengar dulu, Bu ya. Dengar dulu ya, Bu ya. Supaya ibu jangan salah paham. Video ini Oki kirim ke saya. Saya putar. Taliban, kemudian Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu. Bu Sofi, gimana sih? Bu Sofi. Ini kelihatan Bu Sofi bela gimana sih bagi Bu Sofi ini? kamu terlalu sombong, Sofi. Jangan dulu, Bu Sofi. Jangan kau pikir kau pintar, Bu Sofi. Jangan terlalu pikir kau pintar. Sabar dulu, Bu Sofi. Sabar dulu, Bu. Sabar. Aduh. Jangan terlalu sombong kau, Sofi. Ibu Sofi kalau pintar ya sudah, sabar dulu. Kita putar dulu, Bu. Aduh. Anda makanya ditegur sama banget RK kemarin. Anda Sabar dulu, Bu. Saya putar dulu. Ibu sabar. Kesombongan Anda juga sama gitu loh. Jadi Loh, intinya saya cuma putar loh. Ibu yang sombong. Gimana sih? Sabar dulu, Bu. Loh, sabar, Bu, sabar. Memang kau sombong, kau Sofi. Kau terlalu sombong, kau kulihat. Kau dengar dulu omongan si Bombo. Sabar dulu, kita putar dulu, Bu Sofi. Pak Bombo, Sabar dulu, Bu. sebelum pernyataan Edis itu tadi, putar pernyataan. Sabar dulu, makanya Ibu dengar dulu penjelasan saya, baru Ibu potong. Sabar dulu ya. Nih. Dari tadi Bapak hanya putar pernyataan Edis. Ya sudahlah, terserah, saya paling malas diskusi sama perempuan kalau begini. Saya sudah dengar itu. Ibu terlalu bela Edi sampai kamu berani cuma tahu berani lari di Amerika saja. Saya dikasih duit. Ya dengar dulu, Bu. Aduh, gimana mau masalah ini selesai kalau ribut ini? Dengar dulu, Bu. Dengarkan pernyataan sebelum Edis. Iya, sabar dulu. Saya mau jelaskan ini. Dengar dulu, Bu. Bu Sofi biar aja dulu, Bu. Gimana sih? Biar aja jadi teman-teman pun jadi gak enak juga. Kita kan jadi kita juga. Iya, saya jelaskan dulu, baru nanti Ibu potong. Enggak, kita diketawa. Kita juga teman-teman janganlah bilang sombong. Saya dengarkan berjam-jam loh, dari malam. Sabar dulu, Bu. Saya bicara dulu. Saya nggak peduli. Ya, dengar dulu ya.
Dengar nih. Saya juga nggak peduli. Emangnya saya udah utang sama yang lain. Memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya penyaliban kemudian Yesus berjasa. Oke? Nah, memang sangat memprihatinkan ketika ada orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di surga. Nah itu makanya yang saya bilang orang Kristen yang begini. Iya. Paham nggak Pak? Saya nggak mau begini. Maksud saya begini. Penyaliban itu keinginan daripada si jahat. Apa keinginan Bapa? Keinginan Bapa di surga itu apa? Keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Penyaliban, kemudian Yesus. Bentar Bu ya, begini Bu. Saya WA Edis Bu, mau bicara di bawah, latar di bawah. Saya WA Edis. Saya sudah tahu, makanya jangan dipotong video. Pak Bobo, kenapa dimatikan kok Pak Bobo tadi videonya? Sebentar. Saya Kenapa tidak dari awal Pak? Kenapa tidak dilihat ketika Yusuf? Nanti dulu, makanya saya jelaskan sama Ibu dulu. Sebentar Bu, ya. Saya tanya sama Edis begini. Dis, ini tidak dipotong videonya kah? Edis menjawab, saya tanya lagi. Kamu mengatakan demikian kah? Dengar bahasa Indonesia ya. Ini tidak dipotong videonya kah? Kamu mengatakan demikian kah? Bahwa orang Kristen yang mengakui bahwa penyaliban adalah gila? Ya, penyaliban rencana iblis kah? Dan orang Kristen mengatakan rencana Tuhan itu gila? Betul ya? Pak Bom hanya tanya. Edis jawab, asli ini videonya, memang tepat. Gimana memangnya Pak? Memang begitu, memang rencana menyalibkan itu memang rencana iblis. Gimana sih teman-teman? Ya, sabar dulu Bu, Ya kita berbeda. Yang membisikkan. Sabar dulu Bu. Bu sabar dulu Bu. Saya masih baca WA ini. Pak Renhat nggak usah ikut Pak Renhat. Pak Renhat kalau mengatakan saya sesat, saya nggak usah ikut. Bapak diam. Saya nggak bilang sesat Ibu. Enggak Bu. Sebentar Bu. Saya cuma baca WA saja. Buka kamera. Diam Pak. Bapak nggak pernah buka kamera. Bapak tidak pernah mengambil resiko seperti saya dan Bang Edis. Kata siapa saya nggak pernah buka kamera? Kata siapa saya nggak pernah buka kamera? Nah, Bu Sophie, ngambil resiko itu tinggal di Indonesia Bu. Enggak. Bukan resiko itu di Indonesia, bukan di luar negeri. Udah sabar ya. Loh, karena Pak Bambang tidak pernah melakukan jalur. Dengar dulu apa yang dikatakan di WA. Gitu juga lah Pak Renhat. Bukan soal gitu, Dek, bukan soal gitu. Saya bilang, Anda mau dengar dulu itu apa yang dikatakan di WA. Pak Renhat, bahasanya jangan terlalu kasar lah. Kita kan juga. Enggak, Sofinya kurang ajar masalahnya. Iya, kasar banget nih orang. Biarin kenapa rupanya. Memang Sadadi ngomong sama Anda. Memang Sadadi ngomong sama Pak Renhat.